Ya, misal Pilkada Jakarta sudah di depan mata. Dharma Kun, Pramono Rano, dan R.K. Suswono siap bertarung demi menjadi jawara di Jakarta. Lantas apa saja yang ditawarkan ketiganya demi meraih suara warga Jakarta? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Tim Sukses dari Ridwan Kamil Suswono atau Ridho, ada Mas Ahmad Riza Patria. Kemudian juga Tim Sukses Dharma Pengorkun Kunwadana, ada Siti Padilla Supari, dan juga juru bicara Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Ada Mas Aris Setiawan Yodi dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politik. Ada Mas Agung Baskoro. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Prime. Baik. Kita mungkin satu-satu kita akan mengadu spek daripada tim kampanye nih. Kita tahu bahwa meskipun belum ditetapkan masih bakal calon namanya ya. Tapi visi misinya sudah dilaporkan KPU dan masyarakat sudah bisa mengakses. Tapi kita ingin mengetahui dari banyaknya visi misi ini sebenarnya yang apa ya? Yang ingin ditonjolkan dari masing-masing calon, yang ingin ditawarkan yang menjadi pembeda dari gubernur yang saat ini kemudian yang sebelumnya itu apa sih? Dari Pak RK dulu mungkin yang koalisinya paling besar nih. Mas jadi Ariza. Visi misinya sebagaimana sudah disampaikan oleh Bang Emil ya dan juga Pak Suswono, yaitu visinya Jakarta kota global yang maju, daya saing dan berkelanjutan. Jadi prinsipnya begini ya. Biasanya pemimpin itu kalau kampanye sering ya kan menyalahkan program-program daripada pemimpin sebelumnya ya. Dan tidak mau melanjutkan program pemimpin sebelumnya, bahkan istilah namanya juga diganti gitu ya. Nah, berbeda sekali dengan Kang Emil ya. Kang Emil akan melanjutkan ya, Bang Emil melanjutkan program-program gubernur-gubernur sebelumnya yang baik, yang berprestasi, yang memang memberi manfaat bagi kemajuan, memberi manfaat bagi warga Jakarta, bahkan warga Indonesia. Karena Jakarta adalah epicentrum. Baik. Kemudian juga pasangan kami tidak hanya melanjutkan daripada program-program pemimpin sebelumnya, juga nanti akan membuat program-program baru yang mungkin belum dilaksanakan atau belum selesai dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan penamaan, penyebutan, istilah yang memang sudah biasa bagi warga Jakarta, pasangan kami tidak merasa perlu harus mengganti seolah-olah itu produk yang lama, ini produk baru, kita ingin merubah, tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya yang penting bagi kami adalah kepentingan warga Jakarta, kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan partai politik, bukan kepentingan pasangan calon itu sendiri. Sehingga semua program-program yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari zaman Bang Yos sampai kemarin Pak Anies, Ahok, Pak PJ sekarang juga akan kita lanjutkan. Baik. Dan yang paling penting adalah konsentrasinya adalah karena ini perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka akan kita meredesain ya Jakarta baru dan Jakarta maju. Jadi itu yang menjadi perhatian konsentrasi kita untuk membangun kota Jakarta ke depan menjadi kota yang global, yang warganya sejahtera, warganya bahagia dengan berkeadilan. Oke, kita kasih kesempatan salah satu dulu mungkin ya, biar adil dulu apa nih konsep yang ditawarkan salah satu. Coba selanjutnya kita ke Bang Aris. Bang Aris mungkin apa nih ya kemudian yang ditawarkan? Kalau misalnya calon itu kan bilangnya ini sebagai kampanye atau politik yang riang gembira. Tapi bagaimana kemudian mengejawantahkan kegembiraan itu? Ya, terima kasih. Yang jelas untuk mencapai kebahagiaan itu kan banyak indikatornya. Yang jelas salah satunya adalah kita ingin visi fokusnya dari visi misinya Mas Pram dan Bang Fulya itu adalah pembangunan, pertama adalah pembangunan manusia, kemudian pembangunan ekonomi, pembangunan di tata kelola pemerintahan yang baik, dan berdasarkan sistem dan prinsip good governance, kemudian juga pembangunan lingkungan. Nah, banyak hal untuk mencapai itu semua, tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa
sejak diumumkan dan sejak mendaftar sebagai pasangan calon di KPU, Mas Pram dan Bang Dul sebenarnya sudah bergerak untuk belusukan ke berbagai lapisan masyarakat untuk belanja masalah, untuk menanyakan apa-apa saja yang menjadi perhatian masyarakat, apa yang menjadi fokus dan harapan masyarakat. Maka program-program yang diciptakan, program-program yang diajukan dan ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, tentu saja program yang berdasarkan dengan kemauan masyarakat. Tidak hanya itu, berbicara terkait dengan keberlanjutan program, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sejauh ini sudah paling lengkap mengunjungi dan bertemu dengan beberapa gubernur-gubernur Jakarta terdahulu, seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Yos, kemudian ada Bang Fauzi Bowo, kemudian juga bahkan salah satu guru politiknya Mas Anies yaitu Pak Yusuf Kala juga sudah ditemui, dan Pak Yusuf Kala menyampaikan bahwa Mas Pram dan Pak Bang Rano itu adalah pekerja keras. Nah, bagaimana kita berbicara program, yaitu salah satunya misalnya program Mas Pram ingin sekolah gratis di Jakarta, komitmen 12 tahun itu sekolah gratis. Gratisnya tidak hanya untuk sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta. Itu anggaran sudah diperhitungkan, anggarannya juga sudah diperkirakan dan sangat cukup. Asal ada will atau keinginan dan komitmen keberpihakan gubernur kepala daerah Jakarta kepada masyarakatnya. Kemudian juga ada program CCTV di setiap RT dan RW. Untuk apa? Masyarakat Jakarta di kota metropolitan itu tentu ingin keluar rumah merasakan aman. Aman juga kepada seluruh masyarakat, tidak hanya laki-laki maupun para ibu-ibu, perempuan, dan anak-anak. Keamanan ini ketika ada CCTV, kami yakin sudah menurunkan angka kriminalitas. Ini sudah terjadi di banyak negara seperti Cina dan negara-negara maju lainnya. Dan juga balai rakyat untuk apa? Balai rakyat untuk penciptaan ruang-ruang publik. Misalnya bisa dijadikan tempat sarana olahraga, kemudian sarana masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti kondangan, kemudian juga melakukan kegiatan seni. Kalaupun sudah ada tetapi tidak merata, ini akan ada minimal setiap kecamatan itu ada balai rakyat yang nanti fasilitasnya dipenuhi dan fasilitasnya berstandar global. Jadi 3 hal itu saya pikir yaitu pembangunan masyarakat, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan. Hal-hal yang menjadi konsentrasi dari visi misi dan program-program kerja Mas Pram dan Bang Dul. Baik. Kita ke Ibu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila, ini kan penunjukan Anda sebagai tim ses juga menjadi headline di mana-mana ya, karena seorang Menkes, mantan Menkes begitu ya, turun gunung untuk mendukung calon independen begitu kan. Tapi yang menarik juga diperhatikan bahwa dalam visi misi yang disampaikan KPU yang paling yang paling halamannya sedikit juga dari Pengurus KUN dan juga KUN, ada 4 halaman aja. Tapi apakah ini menunjukkan tingkat keseriusan atau bagaimana, dan apa yang kemudian ini ditawarkan oleh pasangan ini sebenarnya untuk masyarakat Jakarta? Iya, tentu saja sasaran kami adalah masyarakat yang non partisan, yang tidak berpartai, dan saya kira tidak berpartai politik itu cukup masih banyak. Dan kami mempunyai visi atau tagline Jakartaku aman dan beradab. Aman dan beradab. Karena kita aman dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kemudian aman bagi keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang menggunakan pandemik sebagai alat dari terorisme untuk menghilangkan kedaulatan bangsa kita. Yang selama ini tidak pernah terperhatikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tentu saja kita juga akan melanjutkan program-program gubernur yang telah lalu yang memang sangat berguna bagi masyarakat. Tentu saja kita teruskan. Tapi kita mempunyai suatu fokus-fokus. Kemudian nomor 3, aman dari penindasan, kemudian pemaksaan dan ketidakadilan. Jadi ini mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang tidak beradab itu tidak ada lagi. Kemudian aman dari gangguan ekonomi atau gangguan usaha, misalkan tentang banjir. Banjir itu kalau sudah melanda atau macet segala macam itu adalah akan mengganggu usaha atau ekonomi masyarakat. Dan ini kita sangat fokuskan pada hal tersebut. Dan yang terakhir adalah aman untuk membangun Jakarta sebagai global city, di mana dalam pembangunan itu kita tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi memang fokus kami pada orang-orang atau masyarakat yang kecewa dengan partai politik, kecewa dengan nasibnya yang sekarang, kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak sesuai dengan mereka. Nah itu saya kira sangat cukup banyak, karena
hasil dari belusukan kami atau orang-orang kami, nah itu banyak mendapat kabar bahwa mereka itu sering melihat sangat banyak kebijakan yang tidak adil pada masyarakat. Baik. Oke. Kita tanya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihatnya bagaimana untuk cara komunikasi tim ses ini kepada warga Jakarta harusnya gimana dengan demografi di Jakarta yang kita tahu bahwa nampaknya warga Jakarta ini paling pemilihnya banyak yang rasional dibandingkan wilayah lain karena tingkat pendidikan. Apakah itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian tim ses ini menyampaikan gaya komunikasi mereka kepada warga? Otomatis Mas, kalau dari sosiodemografinya itu masyarakat pemilih Jakarta yang memang terpapar sebagai pemilih rasional cukup tinggi ya. Kalau kita bedah secara latar belakang pendidikan, LSLTA dan S1 itu hampir 70%. Sehingga memang semua paslon itu harus punya visi misi, program unggulan dan seterusnya yang memang benar-benar jelas, menukik dan tajam gitu dan rasional. Bisa dirasionalisasi, bisa dikerjakan, bisa dieksekusi dengan timeline yang jelas, bukan sebatas narasi yang berdiri sendiri. Karena kalau tidak nanti akan diuji saat misalkan debat kandidat atau diuji di timeline-nya di segala platform sosial media, dan itu habis-habisan ya dikuliti semua. Dan mereka akan melihat juga suka atau tidak di luar visi misi ya rekam jejak selama ini. Ya misalkan Pak Dharma Kun misalkan itu selama misalkan diberi amanah sebagai ketua BSN, ketua siber nasional seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah misalkan Mas Pram sebagai Menseskap, Sekjen maupun anggota Dewan sudah ngapain aja sih prestasinya misalkan. Kang Reka juga gitu sebagai wali kota Bandung, gubernur Jabar, apa sih prestasinya, kontribusinya. Jadi ini diintegrasikan sama pemilih kritis, visi misinya dengan track recordnya selama ini. Seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri itu semua. Nah sampai mana, siapa yang paling kompetitif, siapa yang paling unggul. Kalau hanya sebatas visi misi program di-upload di KPU selesai, nggak begitu pemilih rasional. Tapi dibedah rekam jejak yang sesuai, nggak relevan, nggak konkret, nggak. Jangan-jangan hanya cuma ngomong doang. Nah ini kan menarik nanti kalau dikuliti satu persatu seperti itu. Mas Agung, kita juga melihat bahwa ini kan yang menarik bahwa yang satu memilih komedian, calon tong sebagai tim ses, kemudian satu politisi kawakan nih, ada Bang Ariza juga sebagai ketua tim ses, yang satu mantan Menkes. Apakah ini juga sangat berpengaruh begitu bagaimana kemudian cara mereka menggrab suara warga Jakarta? Otomatis kalau saya sederhanakan ini yang Mas Pram sama Bang Rano nih ketua tim sesnya, ketua tim ses otak kanan. Ya, jadi yang gembira, entertaining gitu ya, lucu dan seterusnya. Tapi ketua tim sesnya Bang RK sama kemudian Pak Kun itu otak kiri ya. Jadi memang agak serius, agak ya menarik lah. Jadi nanti kita akan lihat apakah itu linear atau tidak. Nah intinya dalam kampanye nanti pendekatan otak kanan, otak kiri dan seterusnya itu dibutuhkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian semua ketua tim sesnya bisa mengorkestrasi semua mesin-mesin politik yang mereka punya di darat, di udara, di laut, ya kemudian mesin-mesin simpatisannya, mesin-mesin relawannya, mesin-mesin partainya yang mengusung seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat pemilih Jakarta bisa melihat perbedaan satu sama yang lain. Tidak sama. Mau faktornya di mana? Elemen of surprise-nya. Supaya apa? Supaya ada efek kejut, efek hentakan yang dahsyat, supaya pemilih Jakarta yang kemarin kurang tertarik untuk memilih bahkan mencoblos 3 pasang seperti itu gerakannya, bisa berpikir ulang. Karena apa? Karena masing-masing kandidat ini punya nilai tambah, punya valuasi yang luar biasa secara politik untuk memimpin Jakarta di masa mendatang. Baik. Kita ke Bang Ariza dulu. Bang Ariza, kita tahu bahwa Anda kan ini nih 11 menit lalu sudah diumumkan bahwa menjadi ketua tim ses begitulah ya. Fix akhirnya jadi ketua tim ses untuk RK Suswono. Nah, bagaimana kemudian cara Anda mengorkestrasi? Karena kita tahu bahwa Anda pernah menjadi wakil begitu kan, penjabat wakil gubernur Jakarta. Itu juga artinya bahwa Anda kan harusnya sudah bisa membaca masalah, kemudian apa saja yang menjadi concern warga Jakarta. Bagaimana kemudian informasi yang Anda miliki itu bisa mengorkestrasi bagaimana komunikasi pasangan yang Anda usung? Yang pertama, saya sudah seminggu yang lalu sebetulnya ditunjuk oleh Prabowo, Pak Dasko,
Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono sebagai Ketua Tim Ses. Ya. Memang setiap hari beritanya terus meluas. Saya bersyukur, berterima kasih mendapat kepercayaan daripada pimpinan koalisi untuk dapat memimpin, mengkoordinasikan, ya, memanage, memenangkan pasangan calon Ridwan Kamil Suswono. Ya. Jadi sekali lagi apa yang penting tentu saya pribadi memang punya pengalaman yang cukup sebagai wakil gubernur. Terlebih saya lebih dari 50 tahun tinggal di Jakarta sebagai generasi yang memang hari-hari senang berinteraksi dengan warga, juga aktif di banyak organisasi. Jadi saya memahami betul karakteristik warga Jakarta. Warga Jakarta sangat cerdas, juga kritis, berani, dan ekspektasinya tinggi sekali. Warga Jakarta ini keinginannya tinggi, harapannya besar sekali, dan ingin cepat. Jadi sekalipun Jakarta didukung oleh APBD yang sangat besar, lebih dari 83 triliun, tapi ternyata ekspektasi, keinginan, harapan dari warga Jakarta melebihi anggaran yang ada. Jadi memang dibutuhkan pemimpin yang cerdas, yang berpengalaman, yang mengerti, memanage, ya, uang yang ada dengan kompleksitas permasalahan yang ada, agar harapan dan keinginan warga yang luar biasa ini dapat diwujudkan. Jakarta menjadi kota global, warganya sejahtera dan bahagia. Dan tentu, ya, survei juga membuktikan bahwa warga Jakarta khususnya pada umumnya ingin dengan pemimpin yang berpengalaman dan berprestasi. Jadi kecenderungan warga itu sebetulnya memilih pemimpin yang berprestasi, memiliki integritas, pengetahuan, tapi juga berpengalaman. Inilah kelebihan pasangan kami yang memang memiliki pengalaman. Satu, Ridwan Kamil itu pengalaman sebagai wali kota, pengalaman daerah, dan sebagai gubernur Jawa Barat. Pak Suswono pengalaman sebagai menteri di pemerintahan pusat. Jadi dua kombinasi ini memang sangat ideal, sangat baik, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kami sangat yakin dan optimis pasangan Ridho dapat memenangkan, ya, Pilkada 2004 ini sekali putaran. Itulah harapan kami. Kami bekerja, tentu semua kami tidak hanya mengandalkan besarnya dukungan partai politik, tapi juga kami sangat berharap mendapat dukungan dari berbagai organisasi yang ada di Jakarta ini. Banyak sekali ormas, OKP, berbagai komunitas. Dan tentunya pasangan kami selalu mendorong, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga Jakarta untuk terlibat aktif, tidak hanya dalam pemenangan pasangan Ridho, tapi nanti pada proses dan pembangunan Jakarta ke depan. Oke, Bang Ariza, kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini kan erat sekali begitu ya dengan cara dia berkomunikasi yang suka bercanda begitu di media sosialnya. Kemudian juga erat kaitannya dengan Persib yang mana itu lawannya dari Persija begitu kan. Jadi bagaimana kemudian nanti tim Anda memoles RK agar lebih terlihat Jakarta dan lebih laku lah untuk masyarakat Jakarta. Nanti bisa dijelaskan, mungkin kita break sejenak ya. Kita jeda sejenak, pemirsa. Usai jeda kami akan melanjutkan dialog kami. Kita lanjutkan kembali, pemirsa, dialog kita bersama dengan ada 4 narasumber. Ada Ibu Siti Fadla Supari, ada Ahmad Riza Patria, ada Bang Aris, dan juga ada Bang Agung. Terima kasih masih bergabung sama kami. Ya, kita lanjutkan kembali pertanyaan tadi yang menggantung bahwa Ridwan Kamil ini sangat erat dengan Jawa Barat, begitulah ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa secara historikal jadi wali kota Bandung, kemudian Jawa Barat. Bagaimana kemudian Tim Ses memoles agar terlihat lebih Jakarta dan lebih masuklah ke audiens di Jakarta, Bang Ariza? Justru itu bagian dari keunggulan, ya, pasangan kami yang punya segudang prestasi sebagai wali kota Bandung dan sebagai gubernur Jawa Barat. Prestasinya luar biasa, silakan di googling, ya. Jadi tadi saya sampaikan, masyarakat itu, warga itu, ya, selama ini sudah cukup capek lah, ya. Sejak 2005 ada pilkada langsung, setiap pilkada mendengarkan janji-janji setiap pasangan calon yang berlebihan, yang luar biasa, yang tidak bisa dibuktikan. Nah, sementara
Bang Ridwan Kamil sudah terbukti. Oke. Tidak hanya janji, tapi berhasil membangun kota Bandung yang luar biasa. Kemudian dibuktikan lagi setelah menjadi wali kota, ternyata juga terpilih ya menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan segudang dan banyaknya prestasi. Bahkan elektabilitasnya luar biasa, melebihi 82% di Jawa Barat. Dan ternyata kami dari koalisi ingin meminta Pak Ridwan Kamil ini untuk tampil di Jakarta. Kami meyakini dengan segudang pengalamannya, pasangan calon ini tidak hanya dapat memenangkan, tapi dapat benar-benar memimpin dan memajukan Jakarta sebagai kota global. Apalagi nanti ada proses peralihan dari Jakarta ke IKN, dan tentu ini menjadi penting ke depan bagi warga Jakarta. Proses peralihan ini penting, dan insya Allah dipimpin oleh gubernur yang berpengalaman. Seperti yang sudah saya sampaikan, warga itu tidak lagi coba-coba, tidak lagi main-main ya. Bukan sekedar mencari pemimpin yang populer, tapi juga ingin mendapatkan pemimpin yang diyakini, dipastikan memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan segudang prestasi. Jadi artinya bahwa Anda melihat ini histori itu menjadi ini ya. Artinya bahwa histori RK di Bandung Jawa Barat itu menjadi kelebihan begitu ya, bukan malah menjadi sesuatu yang bisa menggerus begitu elektabilitas di Jakarta. Oke, kita ke Ibu Siti Fadila. Ibu, kita tahu bahwa nama Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana sebelum mereka maju begitu, itu kan agak kurang dikenal dalam dunia politisi lah ya. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, ini kan pemilihannya sudah November. Bagaimana kemudian tim ses ini memoles pasangan ini agar lebih dikenal oleh warga dengan visi misi dan juga gagasannya? Ya, sebetulnya memang ini unik karena yang namanya independen itu tidak sekuat dengan yang dari partai politik ya. Bisa boleh dikatakan seperti David dan Goliat, bisa dikatakan seperti Nabi Musa dengan Fir'aun, bukan berarti Fir'aun yang jelek ya. Jadi kita kalau dibandingkan, wah itu Pak Ridwan Kamil begitu punya pengalaman ini, pengalaman itu. Tapi kami mempunyai paslon yang sangat unik dan sangat luar biasa. Yang namanya Pak Dharma Pongrekun itu adalah polisi bintang 3 yang sangat sederhana. Jarang loh polisi bintang 3 itu demikian jujur, berintegritas dan pemberani. Dia sangat berani mengeluarkan suatu statement yang sangat luar biasa untuk demi menyelamatkan masyarakat Jakarta dari kejahatan di dalam bidang kesehatan, karena kami dari satu komunitas yang sama. Dan kemudian wakilnya yang namanya Pak Kun Wardana Abioto, beliau itu adalah anak jenius. Dia dulu dari umur 12 tahun sudah kuliah. Dan dia sekarang menjadi pimpinan internasional dari para pekerja. Jadi kayak aspek asosiasi pekerja tapi internasional. Jadi dia orang internasional. Jadi kalau dari segi kepemimpinan, dari segi manajerial tidak diragukan lagi bahwa mereka itu sangat-sangat jujur dan berintegritas serta berpihak pada rakyat dengan sepenuh-penuhnya. Karena kami bukan petugas partai, jadi kami bisa menginikan dengan lebih leluasa barangkali kalau dibandingkan dengan yang lain. Jadi dan warga Jakarta ini sangat bervariasi. Tapi dari semua variasi warga Jakarta, semuanya itu kena trauma dengan COVID. COVID itu bukan masalah yang ringan. COVID itu menghancurkan ekonomi, memperbanyak pengangguran, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Tetapi jarang disinggung oleh gubernur-gubernur yang lain. Nah ini Dharma Kun ini benar-benar sangat ahli di dalam menangani pandemi. Jangan sampai pandemi itu menggerus ekonomi masyarakat Jakarta. Apakah ada strategi khusus, Bu? Ada strategi khusus untuk memoles citra dan juga keterkenalan dari pasangan ini kepada publik?
Ya, kami memang tidak sama dengan yang dari partai politik, karena partai politik logistiknya berlimpah-limpah. Kita tidak mempunyai logistik, kita tidak punya sponsor. Ya, kita sebisanya, kita jadi face to face, kedok tular. Jadi itu yang kami lakukan. Dari satu orang ke satu orang, dari 10 orang ke 100 orang dan sebagainya. Dan itu kita lakukan setiap hari, dan itu jauh sebelumnya. Kita sudah mengantongi ada 1 juta KTP loh ya. Jadi itu kalau kita mau mendaftar independen itu tidak seenak dari partai politik. Jadi kalau independen harus sekian ratus ribu. Nah itu sudah ada di tangan. Walaupun kita tidak kelihatan begitu meriah. Kadang-kadang saya juga cemburu. Kenapa sih yang digambar cuman yang Pak RK dengan Pak Parmono Anung, kok paslonku nggak ada? Tapi memang apakah TV tidak meliput dia atau nggak tahu bagaimana, tapi memang kami berbeda. Kami tidak seperti petugas-petugas partai yang semuanya serba berlimpah. Kami harus berjuang menyadarkan masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta bisa sadar apakah mereka membutuhkan paslon-paslon kami apa tidak, ataukah masih mau bersandar ke calon-calon dari partai politik. Monggo, itu kebebasan mereka untuk memilih. Oke, kita kasih kesempatan ke Bang Aris. Bang Aris gimana nih? Kalau untuk Pramono Anung kan sebenarnya sudah malah melintang di pusat ya, sampai kemudian akhirnya ditugaskan di Jakarta. Kemudian juga kalau misalnya Rano Karno, jadi artis, dikenal sebagai Sidul, pernah jadi di Banten juga wakil gubernur Banten. Apa kemudian yang membuat pasangan ini dapat dijual di Jakarta begitu? Ya, terima kasih. Lagi-lagi saya cukup sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Riza Patria terkait dengan masyarakat Jakarta ini butuh pemimpin yang tidak sekedar populer, tidak sekedar tidak punya pengalaman. Nah, saya melihat begitu lengkapnya kombinasi dari Mas Pram dan Bang Dul, itu sangat dicintai masyarakat dan diinginkan masyarakat Jakarta. Terbukti misalnya hari ini dari survei dari media sosial tangkapan analis Drone Emprit, di mana pasangan Mas Pram dan Bang Dul merupakan paslon yang di dunia digital, di media sosial ini paling positif sambutannya dan responnya dari warganet atau netizen. Hal ini menurut saya membuat kami semakin optimis. Karena apa? Masyarakat Jakarta sebagai kota metropolitan, masyarakatnya sangat melek media sosial, sangat melek dunia digital. Maka ketika responnya itu paling positif ke Mas Pram dan Bang Dul, ini adalah alarm positif bagi kami, sinyal positif bahwa sebenarnya masyarakat Jakarta memang menginginkan Mas Pram dan Bang Dul. Seperti ini, mengapa Mas Pram? Mas Pram, selain beliau pernah menjadi wakil ketua DPR, beliau juga hingga saat ini menjabat sebagai Seskap dengan pengalaman birokratisnya, pengalaman teknokratisnya, mengetahui masalah-masalah yang ada tidak hanya di Jakarta sebenarnya, melainkan juga di seluruh Indonesia. Khususnya misalnya, beliau tentu saja pasti memahami permasalahan-permasalahan apa saja, proyek-proyek pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Hal-hal ini yang saya rasa akan membantu masyarakat Jakarta nantinya mendapatkan pembangunan yang komprehensif, pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang pro warga Jakarta, khususnya terkait dengan pembangunan manusia, pembangunan kesejahteraannya, seperti misalnya juga akses transportasi umumnya. Makanya tadi Mas Pram dengan berkomitmen misalnya meningkatkan insentif bagi Dasawisma, Jumanti, kader Posyandu, kader PKK, kemudian melanjutkan program umroh gratis bagi marbot karena menjaga masjid. Itu saya pikir hal-hal yang sudah diketahui dan masalahnya dipahami oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bang Dul apakah itu hanya sekedar populer? Saya rasa tidak. Karena Bang Dul adalah sudah menjadi wakil bupati, kemudian juga wakil gubernur, bahkan gubernur. Dan itu sangat berprestasi. Buktinya apa? Hari ini misalnya peraih medali emas di Olimpiade yaitu Rizky Juniansyah bertamu ke tempatnya Bang Dul untuk mengucapkan terima kasih bahwa selama dia menjabat kepala daerah di Banten, Bang Dul menciptakan dan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap sarana-sarana olahraga. Sehingga anak-anak seperti Rizky Juniansyah bisa berlatih dan hasilnya adalah mengharumkan nama Indonesia. Ini adalah bukti prestasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan Bang Dul. Jadi saya rasa, dan juga Bang Dul itu sudah sangat Jakarta. Jadi kita paham siapa yang sudah memahami masalah Jakarta dari akarnya hingga hari ini, itu saya jelas Mas Pram dan Bang Dul. Karena ini juga direkam dan ditangkap oleh respon positif
positif netizen yang paling tinggi berdasarkan analisis banyak yang bilang bahwa Rano Karno ini menjual apa ya, menjual nostalgia lah karena perannya sebagai Sidul. Anda bisa menepis dugaan itu? Saya tidak bisa menepis ataupun membantah ya, karena memang saya pikir tidak bisa dipungkiri kita hidup, bahkan saya pun lahir dari sejak SD itu sudah melihat dan menonton Bang Dul anak sekolahan dan Mas Bang Rano itu sebagai anak Jakarta. Mengapa demikian? Tetapi itu adalah hal positif. Bahkan untuk membuat sebuah serial film dibutuhkan riset yang mendalam terkait dengan kondisi sosial masyarakat Jakarta. Bang Dul misalnya waktu itu meng-highlight atau menekankan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya manusia di kota Jakarta. Maka ditulislah Bang Sidul anak sekolahan. Intinya apa? Agar masyarakat Jakarta itu tinggi pendidikannya, agar kota Jakarta tetap menjadi kota yang berbudaya di tengah kemajuan dan pembangunan. Ini hal yang sangat positif saya pikir. Jadi nostalgia yang baik saya pikir, karena masyarakat itu tahu bahwa Bang Dul memang yang paling kompeten, paling memahami Jakarta, yang sejak dulu bahkan sudah memiliki visi-visi terkait pembangunan Jakarta yang bagus itu seperti apa. Jadi saya pikir tidak ada yang masalah, dan itu membuat saya pikir semakin meyakinkan kami bahwa Mas Pram dan Bang Dul akan bersama-sama masyarakat Jakarta memenangi Pilkada 2024 nanti. Terakhir kita ke Mas Agung. Mas Agung, gimana nih kalau Anda melihat bahwa dinamika koalisi sudah terbentuk, ada 3 pasangan, ada juga independen, ini juga yang meramaikan tentunya bursa Cagup dan Cawagup Jakarta. Anda melihatnya akan sepanas 5 tahun lalu nggak? Kita agak traumatis kalau misalnya kita harus kayak 5 tahun lalu. Iya, kalau sepanas tahun lalu sepertinya kemungkinannya kecil ya, Reza. Karena apa? Karena masing-masing calon ini punya komitmen yang tinggi untuk menjaga ya masa kampanye dengan bijak, dengan baik, dan bisa membuat semua situasi terkendali damai seperti itu. Yang kedua juga saya melihat ketiganya punya irisan dengan kekuasaan ya. Jadi terlepas paslon independen itu independen, tapi saya melihat ada irisannya juga dengan istana, dengan kekuasaan, dengan pemerintahan seperti itu. Karena tidak mungkin bisa berdiri sendiri sesuatu dalam konteks pertarungan pilkada yang sekompetitif Jakarta. Yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan juga, pertarungan yang menarik nanti bagaimana merebut endorse yang tersisa, yaitu endorse Anies. Ya, itu yang akan menarik bagaimana pola dan dinamikanya. Karena endorse Ahok mesti mengalir tunggal ke pasangan Pram Rano, ya, endorse Istana kemudian mengalir tunggal ke bisa jadi ke pasangan RK Suswono, tapi endorse-nya Anies ini kemana? Dan endorse ini saya kira punya kekuatan yang signifikan. Yang masing-masing kandidat ini punya kesempatan untuk merebut itu, dan di situ akan menarik panggung depan politik Jakarta. Ya, Bu Siti tadi sempat membantah nih ada irisan kekuasaan nih di independen. Bu Siti mungkin mau membantah tadi ada irisan kekuasaan di sebelah mana katanya independen? Independen, ya inilah independen. Independen itu paling kasihan, tidak ada konteksnya dengan penguasa. Tapi kalau yang 2 paslon itu, satunya ada hubungan langsung dengan penguasa, dan satunya tidak langsung dengan penguasa. Ya. Tapi yang namanya independen is very independent. Tidak ada saya bilang mengungkapnya irisan. Maksudnya, irisan itu tidak sepenuhnya, tapi ada irisannya. Seperti irisan itu apa Agung? Irisan apa coba? Saya pengen tahu juga. Ya, irisan dalam arti ya di sini dalam konteks di mana kompetisi yang berlangsung dalam pilkada ini memberi ruang yang besar kepada pasangan Pak Kun Pangerekun dan Pak Dharma gitu, Bu. Jadi saya melihatnya waktu kemarin ada banyak isu yang viral ya terkait misalkan identitas KTP seperti itu. Saya kira kan di situ ada afirmative action dari penyelenggara untuk membantu Pak Kun dan Mas Dharma seperti itu. Jadi saya melihatnya tapi kita itu seperti anak tiri loh. Seperti anak tiri loh. Enggak, aman Bu, aman Bu. Sampai sekarang aman Bu. Bapak-bapak dan juga Ibu, terima kasih telah bergabung sama kami. Sayang sekali waktunya sangat singkat, dan kita masih menantikan bagaimana kemudian metode dan juga strategi kampanye yang dihadirkan, apa saja gagasan-gagasan terutama pada masing-masing itu yang kita nantikan sebagai warga Jakarta, untuk pada akhirnya kita bisa menentukan siapa kemudian yang terbaik begitulah ya, yang Jakarta untuk bebas macet, bebas banjir, lapangan pekerjaan, pendidikan, itu kan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun selalu menjadi isu bagi warga Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak, kita tunggu di lapangan nanti. Terima kasih.